Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter dan teman-teman. Perkenalkan kami dari Tutor 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari makalah prototipe yang telah kami buat. Di sini kami membuat prototipe dengan judul Bimil. Baik, adapun yang akan kami presentasikan adalah meliputi latar belakang, tujuan, dan juga manfaat. Yang pertama adalah latar belakang. Diabetes adalah penyakit kronis serius yang terjadi karena pankreas tidak dapat memproduksi cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang telah dihasilkan. Oleh karena itu, diabetes menjadi salah satu dari 4 penyakit tidak menular yang diprioritaskan untuk ditindaklanjuti oleh para pemimpin dunia. Menurut WHO Global Report 2016, jumlah kasus dari diabetes ini dia terus meningkat selama beberapa dekade terakhir. Adapun di Indonesia sendiri, menurut International Diabetes Federation 2015, menunjukkan adanya perkiraan penyandang diabetes mencapai 10 juta pasien. Di Indonesia terdapat sebuah studi untuk mengukur pola makan dalam pasien-pasien diabetes. Nah, yang ditemukan ini bahwa orang-orang Indonesia cenderung lebih suka mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi, yang mana hal ini bisa berujung pada peningkatan terjadinya resiko terkena penyakit kardiovaskuler. Di lain sisi, pasien yang memiliki pola makan tidak teratur ini, dia juga memiliki kadar gula darah yang lebih buruk dibandingkan dengan pasien yang memiliki pola makan teratur. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dari pola makan ini merupakan komponen yang utama dari keberhasilan penata-laksanaan diabetes mellitus ini. Oleh karena itu, kita memutuskan untuk mengusulkan sebuah ide di mana pasien penderita diabetes mellitus ini dia bisa mengontrol kalori dan juga kebutuhan makanan sehari-harinya sehingga penata-laksanaan dari diabetes mellitus ini bisa berhasil dan juga kondisi pasien diabetes mellitus ini bisa membaik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari prototipe inovasi yang kita buat. Baik, di sini sudah dijelaskan pada latar belakang bahwa urgensi untuk diabetes ini sangat besar dan di sini banyak juga di masyarakat Indonesia yang menyandang diabetes maupun memiliki resiko untuk menyandang diabetes itu sendiri. Dan di sini tujuan yang kami inginkan tujuan yang kami buat yaitu di sini kita ingin menjaga pola makan masyarakat Indonesia karena di sini kita tahu bahwa pola makan atau diet merupakan determinan yang penting dalam menentukan obesitas dan resistensi insulin yang di sini bisa menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Karena di sini konsumsi makanan yang biasanya tinggi energi dan tinggi lemak, selain juga dengan aktivitas fisik yang rendah, bisa mengubah keseimbangan energi dengan disimpannya energi sebagai lemak simpanan yang jarang digunakan. Dan di sini asupan energi yang berlebihan akan meningkatkan resistensi insulin, sekalipun belum terjadi kenaikan berat badan yang signifikan pada pasien. Dan diet tinggi kalori, tinggi lemak, dan rendah karbohidrat berkaitan dengan DM tipe 2 ini. Dan diet kaya akan energi dan rendah serat akan meningkatkan kenaikan berat badan dan resistensi insulin bahkan pada populasi yang berisiko diabetesnya rendah. Dan dengan aplikasi yang kita buat ini akan mempermudah pada pasien yang terkena diabetes dikarenakan di sini pasien tersebut dapat mengetahui makanan dan kalori apa saja yang sudah dikonsumsi setiap harinya yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya Tasya pada penjelasan prototipe yang kami buat. Jadi, kesimpulan dari tujuannya yang kami harapkan adalah pertama, kita ingin mempermudah penderita diabetes mellitus untuk memenuhi nutrisi yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang kedua, kita ingin meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes mellitus dengan menjaga kadar gula darah juga memperhatikan nutrisi makanan yang dikonsumsinya. Dan di sini yang terpenting pada aplikasi ini adalah kita bisa mengajak masyarakat Indonesia maupun orang yang sudah tersandang diabetes ini sendiri untuk bisa mengetahui apa saja makanan yang dikonsumsi dan makanan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi sehari-hari. Baik, selanjutnya dari manfaat yang bisa kita dapat dari prototipe inovasi yang kita buat. Nah, di sini tadi sudah disebut juga bahwa pada orang yang memiliki diabetes itu memiliki berbagai macam komplikasi yang bisa berbahaya kepada manusia. Di sini hal yang terpenting untuk kita jaga itu adalah gula darah pada pasien dan karena di sini apabila gula darah bisa dijaga atau pencapaian target glukosa darah yang bisa diberikan oleh dokter itu bisa tercapai, di sini bisa menghentikan berbagai macam resiko atau komplikasi seperti kerusakan saraf dan neuropati, kerusakan mata, serangan jantung dan stroke, penyakit ginjal juga disfungsi seksual. Sehingga di sini
masalah utamanya yaitu kita untuk perlu menjaga kadar gula darah, dan dengan aplikasi yang kita berikan di mana di sini pasien bisa bisa mengetahui apa saja makanan yang perlu dimakan oleh pasien ini berdasarkan kalori yang dibutuhkan dan berdasarkan target glukosa darahnya. Juga dia bisa mengetahui makanan apa saja yang sudah dimakan dalam sehariannya sehingga bisa mengetahui kalori yang sudah dikonsumsinya. Di sini kita bisa membantu pasien untuk menjaga gula darahnya, dan pada akhirnya di sini kita bisa meningkatkan kualitas hidup pasien dan terhindar dari komplikasi-komplikasi diabetes ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tasya mengenai prototipe yang sudah kami buat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi The Meal itu. Untuk aplikasi ini berisi fitur-fitur yang dapat membantu manajemen nutrisi dari penderita diabetes mellitus. Untuk tampilannya seperti bisa dilihat pada poster, di sini terdapat beberapa menu seperti identitas, lalu terdapat juga tabel kalori makanan, disertai dengan kalkulasi kalori yang dibutuhkan oleh pasien. Lalu terdapat juga daftar menu makanan serta resep pembuatannya. Lalu selain itu ada juga jadwal makanan harian dan juga disertai dengan lonceng notifikasi sebagai reminder dari jadwal makanan harian dari pasien. Lalu selain itu terdapat menu pengaturan tema. Nah, untuk setiap menu pada aplikasi ini sudah diintegrasikan sehingga kadar kalori dan juga menu makanan yang disajikan akan disesuaikan dengan profil dan juga preferensi dari setiap pasien. Yang dilihat dari berat badan pasien, tinggi badan, jenis kelamin, lalu kadar glukosa darah, dan makanan yang tidak disukai dan juga makanan yang menyebabkan alergi, serta penyakit lain yang diderita oleh pasien. Aplikasi ini didesain dengan tampilan yang menarik dan juga tidak berbayar, sehingga harapannya aplikasi ini dapat dengan mudah digunakan oleh semua kalangan. Mungkin sekian pemaparan dari inovasi kami, semoga inovasi ini dapat direalisasikan dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih.